Renata Utasoid. Hopefully the material it will present will be useful for all of us. Enjoy listening. Market types. Market type refers to the category or market segment that exists for a particular product or service. Understanding market types is essential for an effective marketing strategy. In the consumer market, products are sold directly to end customer, such as electronic, clothing, and food. Example include raw material, industrial, machinery, and software for business management. Purchase in the business market tend to be more rational and involve a longer assessment process, often accompanied by price negotiasi. Pasar internasional mencakup penjualan produk di luar batasan negara yang memerlukan pemahaman tentang regulasi perdagangan internasional, perbedaan budaya, dan preferensi lokal. Di sisi lain, pasar niche adalah segmen yang sangat spesifik dengan kebutuhan atau preferensi unik, seperti untuk vegan atau barang ramah lingkungan. Pemasaran di pasar niche lebih berfokus dan berusaha membangun komunitas di sekitar produk. Terakhir adalah pasar massal. Adalah pasar di mana produk ditujukan untuk konsumen umum dalam jumlah besar, seperti makanan cepat saji dan produk kebersihan rumah tangga, dengan fokus pada distribusi luas dan iklan yang menjangkau orang banyak. Lalu kita akan masuk ke dalam market size. Market size mengacu pada total volume atau nilai dari permintaan pasar untuk produk dan layanan tertentu. Mengetahui ukuran pasar sangat-sangat penting untuk merencanakan strategi bisnis dan mengukur potensi pendapatan. Nah, total permintaan adalah jumlah unit produk yang diharapkan terjual dalam periode tertentu yang dapat diukur melalui survei pasar atau analisis penjualan historis. Lalu, segmentasi pasar sangat penting untuk memahami ukuran pasar. Ini melibatkan pemecahan pasar menjadi segmen-segmen berdasarkan karakteristik tertentu, seperti demografi, psikolografi, dan geografis. Misalnya, segmentasi demografis dapat mencakup usia, jenis kelamin, dan pendapatan, sedangkan segmentasi psikologis mempertimbangkan gaya hidup dan nilai-nilai. Lalu kita masuk dalam pertumbuhan pasar. Juga menjadi faktor penting dalam menentukan ukuran pasar dengan analisis tren yang membantu mengidentifikasi pola pertumbuhan historis dan memprediksi masa depan. Dalam hal metode pengukuran, pendekatan top down menghitung ukuran pasar dari total pasar dan menyaring untuk mendapatkan segmen tertentu. Sementara pendekatan bottom up menghitung potensi penjualan dari setiap segmen pasar dan menjumlahkannya untuk mendapatkan ukuran total. Nah, kita masuk ke dalam bagian market positioning. Market positioning adalah proses menciptakan citra atau persepsi yang jelas dan unik tentang produk atau merek di benak konsumen dibandingkan dengan pesaing. Salah satu langkah pertama adalah mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang melibatkan penentuan apa yang membuat produk Anda berbeda dan lebih baik daripada yang lain. Contoh keunggulan ini bisa berupa kualitas produk, harga yang lebih kompetitif, layanan pelanggan, dan superior atau inovasi teknologi. Nah, selanjutnya adalah segmentasi dan targeting menjadi sangat-sangat penting. Segmentasi pasar memecah pasar menjadi kelompok-kelompok berdasarkan karakteristik yang sama, dan targeting pasar adalah langkah untuk memilih segmen pasar mana yang akan difokuskan. Dalam hal strategi memilih target, perusahaan bisa menggunakan pendekatan pemasaran yang tidak terpisahkan untuk semua, pemasaran terpisah untuk segmen berbeda, atau memfokuskan diri pada satu segmen pasar tertentu. Nah, penciptaan pesan pemasaran yang jelas dan konsisten merupakan langkah penting lainnya. Pesan ini harus menekankan keunggulan dan nilai produk kita. Elemen-elemen pesan bisa meliputi tagline yang mudah diingat, citra merek,
cerita merek yang membangun hubungan emosional, dan elemen visual branding seperti desain logo dan kemasan. Nah, yang terakhir adalah pengujian dan penyesuaian strategi positioning yang sangat penting. Pengujian dapat dilakukan melalui kelompok fokus yang mengumpulkan umpan balik atau survei pelanggan untuk mengukur persepsi dan kepuasan. Nah, a deep understanding of their concept, companies can decide more effective and customer-oriented marketing strategies. This also helps in building long-term relationship with customer and creating brand loyalty, as will maximizing growth to potential in a competitive market. Thank you.